sekaligus tempat mimpi pertama saya lahir. Alhamdulillah, melalui program MUI Kaimana, saya berkesempatan untuk menempuh pendidikan di kampus ini. Kesempatan itu adalah pintu yang Allah buka ketika saya bahkan tidak tahu apakah saya mampu melangkah sejauh ini. Sejak kecil, saya telah kehilangan ibu. Kehilangan yang membuat sebagian hati saya seperti tidak pernah pulih sepenuhnya. Namun saya percaya doa seorang ibu tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap langkah yang saya tempuh. Ketika saya melalui semester pertama di kampus ini dan sedang berusaha menyesuaikan diri dengan dunia baru, budaya baru, teman-teman baru, dan tanggung jawab baru, hingga suatu hari saat buku-buku masih terbuka di meja dan matahari baru turun perlahan ke ufuk barat, telepon itu kembali berdering, tapi kali ini suaranya tidak lagi menenangkan. Dengan suara terbata dan napas yang patah, menyampaikan kabar bahwa ayah saya satu-satunya tempat saya pulang kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini seakan-akan menghantam dada seperti gelombang besar yang memporak-porandakan kapal kecil di tengah laut dan hampir mematahkan seluruh semangat saya. Saya benar-benar hampir ingin memutuskan berhenti kuliah. Saya sempat merasa tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Tetapi Allah selalu mengirim pertolongannya melalui tangan-tangan yang penuh kasih. Pak guru, sahabat, pembimbing, dan keluarga besar MUI Kaimana menguatkan saya. Mereka berkata, jangan menyerah, teruskan langkahmu, jadikan ayah dan ibumu bangga di alam sana. Kalimat itu menyala dalam hati saya sampai hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, perjalanan saya mungkin tidak mudah, tetapi setiap kesulitan membentuk saya hari ini. Saya belajar bahwa kehilangan tidak menjadikan kita berhenti, tetapi mengajarkan kita cara untuk bertahan. Duka tidak mematikan harapan, justru melahirkan tekad yang kuat. Dan jarak dari timur Indonesia menuju mimpi bukanlah hambatan bila kita berjalan dengan keyakinan. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang paling hebat. Saya hanya seorang yang memutuskan untuk tidak menyerah. Kepada teman-teman senasib seperjuangan angkatan tahun 2020 serta adik-adik saya dari tanah Papua dan dari kampung-kampung yang jauh, saya ingin mengatakan jangan pernah merasa kecil, jangan merasa bahwa mimpi hanya milik mereka yang lahir dalam kelimpahan. Mimpi juga milik kita, putra-putri Papua. Selama kita mau berdoa dan berusaha. Terakhir, saya akan mengucapkan terima kasih pertama kepada almarhum ayah dan ibu saya. Terima kasih atas doa-doa yang terus hidup. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga besar MUI yang telah melihat potensi dalam diri saya ketika saya sendiri bahkan belum bisa melihatnya. Tetapi
saat saya kembali berdiri. MUI Kaimana bukan hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi memberikan harapan yang nilainya jatuh lebih besar dari apapun. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kaimana atas dukungan dan perhatian yang luar biasa kepada generasi muda daerah kami. Kebijakan dan perhatian Pemda Kaimana menjadi fondasi penting yang membuka pintu kesempatan bagi anak-anak Kaimana Papua Barat untuk menggapai pendidikan tinggi dan masa depan yang lebih cerah. Yang keempat, kepada Sivitas Akademika UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih yang sebesar-besarnya karena kampus ini telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima seorang anak Papua dengan segala ketidaksempurnaannya. Bagi kami anak-anak dari Papua, kampus ini bukan hanya sekedar tempat belajar, tetapi tempat di mana kami dirangkul, kami diterima dan diberi kesempatan yang sama besarnya dengan siapapun dan dari daerah manapun. Dan saya sampaikan terima kasih khusus kepada Bapak Rektor dan jajaran pimpinan melalui kebijakan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan telah memberi beasiswa 100% untuk kami putra-putri dari tanah rantau, tanah Papua. Bagi saya